Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum Kemenkes Pasal Berlanjut serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amirul Fahmi Asdiki, mahasiswa program studi di Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan sekaligus dokumentasi pada praktikum Kemenkes Pasal Berlanjut, acara ketiga mengenai view controller dan template yang berhubungan dengan Laravel, di mana pada acara sebelumnya, pada acara 1 dan 2, kita telah mengajari tentang instalasi Laravel, database Laravel. Kemudian pada acara ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang view controller dan template, sehingga penerapannya dapat kita gunakan secara langsung dalam pembuatan website. Oke, mungkin saya akan mulai terlebih dahulu melalui definisi dari ketiga objek tersebut, di mana terdapat view, controller, dan template. Yang pertama yaitu view. View merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan antar muka atau interface kepada pengguna. Jadi tampilan yang ada di website tersebut akan diserahkan kepada view, di mana view ini berisi kode HTML, CSS, dan JavaScript yang akan ditampilkan di browser pengguna. Dalam view, kita dapat memanfaatkan template engine Laravel atau Blade untuk mempermudah proses pemanggilan data dari controller dan menampilkannya di halaman web. Kemudian yang kedua ada namanya controller. Menurut definisinya sendiri, controller merupakan sebuah bagian yang bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis aplikasi, di mana controller menerima permintaan atau request dari pengguna, mengambil data yang diperlukan dari model, melakukan proses bisnis, dan akhirnya memberikan respon berupa view atau data lainnya. Dan controller di sini berperan sebagai penghubung antara model atau data dan view atau tampilan. Kemudian yang ketiga ada Blade template yang dapat diartikan sebagai template engine bawaan Laravel, di mana kita dicontohkan nanti akan saya tampilkan di Visual Studio Code terkait penjelasan secara langsung bagaimana kita membuat template tersebut. Eh, Template ini digunakan membuat tampilan view dan aplikasi web. Nah, dan tersebut atau template tersebut memungkinkan pengembang untuk menulis kode HTML yang lebih rapi, terstruktur, dan simpel, dan dapat sehingga nanti dapat digunakan untuk pembuatan eh, tampilan web yang lain seperti misalkan nanti ada point, line, dan polygon, di mana nantinya template ini digunakan untuk pemanggilan fungsi dan pemanggilan variabel dari controller. Contoh penggunaan template sendiri dapat digunakan untuk mengambilkan data yang diterima controller, kemudian membuat komponen tampilan yang dapat digunakan kembali atau reusable. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan directive blend seperti add forage, add if, terus kemudian ada add yield, add section nanti kita tuliskan pada template tersebut. Nah, mungkin cukup sekian untuk definisinya. Langsung saja biar kita lebih mengerti akan apa sih yang dimaksud dengan view controller dan break template itu sendiri. Kita akan masuk ke penjelasan bagian source code-nya. Dan kita dapat lihat di tampilan Visual Studio yang versi layar, di mana kita pada saat pembuatan file-file yang akan digunakan untuk contoh dari template ini, kita menggunakan membuat beberapa file, di mana dicontohkan di sini di bagian controller out, kita dapat menggunakan ada membuat controller.php, membuat map control.php, point controller, polygon controller, dan polyline controller. Nah, kemudian di bagian yang pertama di sini ada template blade.php. Nah, di template .blade.php ini kita telah menentukan beberapa eh, template yang nantinya akan otomatis tertampil pada saat
data tersebut dipanggil. Seperti dicontohkan pada template ini, dapat kita menampilkan map, dapat menampilkan data berupa titik, menampilkan data berupa polyline maupun polygon. Nah, struktur dasar HTML, kerangka dasar HTML, dimulai dari document HTML. Di sini kita menentukan beberapa library. Kemudian library di sini kita mengambil leaflet CSS, kemudian Bootstrap, dan Font Awesome. Nah, kemudian di sini kita juga menentukan title. Title ini didapatkan dari mana? Title ini didapatkan dari map controller. Nah, di mana di map controller ini kita harus sama, di mana title di sini akan mendefinisikan sebagai petaku, sehingga nanti title variabel yang dituliskan dengan title otomatis akan muncul sebagai petaku. Nah, kemudian lanjut di bagian body. Nah, di bagian body ini kita intinya yang akan dapat kita tampilkan ke beberapa tampilan controller yang lain, itu tampilan-tampilan website yang lain, di mana nantinya kita dapat mengedit di edit polygon, edit point, edit polygon, edit blade. Nah, di sini sudah tampilkan di bagian kiri ini yang tertampil di layar. eh, Nantinya dapat kita ubah otomatis, di mana menggunakan template .blade.php ini. Nah, lanjut di bagian body. Di sini tertampil tertampil eh, navbar, tampilan navbar yang akan muncul di bagian website yang tertera. Kemudian yang terakhir di sini kita juga menambahkan leaflet JS berupa script dan bootstrap JS di bagian body juga. Nah, kemudian seperti apa sih template ini berfungsi? Di mana template ini berfungsi dengan cara memanggil yield content, dengan kita menuliskan add yield content, add yield script, add yield styles. Nah, edit ini maksudnya apa? Edit ini berarti kita mengambil script tanpa kita harus menuliskan secara ulang pada file yang telah kita pilih. Di mana edit ini terdefinisikan di bagian index.blade.php, di mana kita menggunakan layout template, extendnya menggunakan layout template, kemudian di bagian section. Nah, di bagian section ini kan kita menuliskan tadi di bagian template ada add yield style. Add yield style ini didefinisikan pada bagian section style, memuat seperti apa tampilan HTML body-nya, kemudian ada mapnya, height-nya seberapa, width-nya seberapa, kemudian harus ditutup dengan end section. Kemudian ada section yang kedua, ada section content untuk memuat dari map tersebut. Kemudian ketiga ada section script, di mana section script ini nantinya akan memuat lmap, di mana variabel map ini akan set view ke koordinat tersebut. Kemudian ada kita menggunakan base map, kemudian kita menambahkan beberapa koordinat-koordinat marker dalam peta yang akan kita tampilkan beserta pop-up-nya. Kemudian di sini juga beberapa tampilan untuk petanya dan ditutup dengan end section untuk section dari script itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga di sini saya akan menjelaskan terkait dengan file map controller ini. Nah, file map controller ini fungsinya buat apa sih? File map controller ini fungsinya sebagai eh, beberapa tampilan, seperti kita akan membuka beberapa tampilan web yang berada di framework Laravel tersebut, di mana public function ini harus disesuaikan dengan data yang akan dituliskan di setiap file. Seperti contohkan indeks, kita harus menuliskan sesuai dengan indeks ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tampilan dari tabel. Fungsinya apa? Bagaimana sih caranya membuat tampilan dari tabel tersebut? Di mana kita dapat menuliskan di bagian terminal,
bagian terminal, coba kita cek split terminal. Masih tersimpan. Sini kita membuat PHP Artisan Make View Table, di mana akan muncul otomatis sebuah file bernama table.blade.php. Nah, di file table.blade.php ini kita memanggil extend layout template, kemudian section content, kemudian kita tambahkan section content ini di bagian div. Div class ini berisi tabel yang akan kita munculkan. Kemudian di yang terakhir kita mengatur di bagian web.php. Nah, di bagian web.php ini kita memastikan bahwasanya controller ini terdefinisikan di bagian web otomatis, biasanya otomatis. Di mana route ini nantinya akan otomatis menuju ke tampilan dari website tersebut, di mana indeks mendefinisikan sebagai apabila website atau server framework Laravel tersebut dibuka, otomatis akan menuju ke file indeks tersebut, yaitu pada ada di tampilan muka peta. Kemudian kita juga ingin membuka di bagian table, di mana dengan server tersebut, kemudian kita tambahkan slash table, otomatis akan menampilkan tampilan dari table tersebut. Mungkin untuk yang terakhir, kita dapat menuju ke bagian demonstrasi dari project yang telah kita buat, membuat view controller dan template Laravel. Dengan saat pertama kali kita buka Laravel ini dengan localhost 8000, kita akan menulis buka dengan file index yang telah kita buat tadi, buat sebuah peta, di mana di sini peta ini mencakup, kita tambahkan beberapa marker. Nah, kemudian di sini kita juga menambahkan sebuah navbar yang tertampil di tampilan index.php, index.php tadi, di mana navbar ini merupakan sebuah template yang kita penerapan dari template, sehingga kita tidak perlu setiap tampilan peta harus menuliskan template-template, menuliskan beberapa navbar, menuliskan navbar secara berulang, di mana tampilan ini home akan otomatis menuju ke tampilan peta, kemudian table. Nah, di tampilan table ini secara otomatis kita dapat melihat bahwasannya kita dapat mengetikkan di sini ada localhost 8000, localhost dari framework PHP, framework Laravel, jadi slash table, otomatis akan membuka eh, tampilan website, yaitu data mahasiswa. Di sini kita telah menentukan template, menentukan tampilan dari tabel yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Dan kembali ke home, nah, otomatis akan kembali lagi ke localhost 8000 tersebut. Di mana pengaturannya tadi di bagian web.php. Perlu diingat di bagian web.php, saat kita pertama kali membuka, otomatis akan tertampil tampilan seperti ini. Nah, apabila kita eh, tampilkan tabel, otomatis akan muncul data berupa data mahasiswa. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut nantinya dapat kita tambahkan seperti penerapan aspek spasial seperti data berupa poin, polyline, maupun polygon. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan mengenai proyek praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.